Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Kamila Ihda Nuzuli Rohmah, yang kedua Erika Sintasari, yang ketiga Widyatul Laili Muzalifah, dan yang keempat ada Arina Waldati Fadla. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bahan berpori, anorganik, nanosis, fabrikasi, modifikasi, dan aplikasi. Nah, karena sifatnya bahan berpori anorganik nanosis menunjukkan sifat baru berbeda dari padatan curah. Tinjauan ini menyoroti perkembangan terkini dalam sintesis dan aplikasi non-konvensional bahan berpori anorganik nanosis termasuk zeolit, karbon mikropous, dan bahan mesopori. Faktor-faktor yang mengendalikan pembentukan bahan berpori anorganik nanosize ditinjau. Persiapan, fungsionalisasi, dan aplikasi lanjutan dari bahan berpori anorganik nanosize secara gratis dan formulir tetap diringkas. Analisis komprehensif dari aplikasi mikropori yang muncul, bahan berpori anorganik nanosize di bidang katalis, aplikasi biomedis, dan energi aplikasi terkait disajikan. Akhirnya, kebutuhan masa depan dan perspektif anorganik nanosize padatan berpori dapat ditangani. Latar belakangnya yaitu bahan berpori yang terdiri dari jaringan yang teratur atau rusak pori-pori atau lubang yang rusak biasanya ditandai dengan kepadatan yang rendah dan luas permukaan spesifik tinggi. Menurut Internasional Bahan memiliki kerangka kerja berbagai sudut yang sepenuhnya terhubung SiO4 dan AlO4 tetrahedra. Zeolit sintesis telah digunakan di sejumlah proses katalitik skala besar termasuk fluida. Proses katalik cracking atau FCC di mana mereka menunjukkan peningkatan aktivitas dan stabilitas dibandingkan dengan alumina silika amorf katalis. Belakangan ini, Metal Organic Framework atau MOSFEF dibentuk oleh perakitan ion logam dan linker organik telah ditemukan memiliki sifat menarik dan potensi besar sebagai gudang media dan saringan molekuler. Sebagai fokus makalah review ini, pada bahan anorganik murni, hanya karbon mikro berasal dari MOF akan dipertimbangkan. Bahan karbon berpori yang berasal dari MOF menunjukkan kinerja yang sangat baik di reaksi reduksi oksigen atau ORR. Bahan yang akan diperhatikan adalah urutan mesopori bahan yang ditemukan pada awal 1900-an. Selanjutnya, mengenai pembuatan material nano anorganik bahan berpori. Material nano anorganik bahan berpori ini diklasifikasikan menjadi dua bahan. Yang pertama ada bahan mikro berukuran nano serta bahan mesopori nano. Pada slide ini, mari kita bahas mengenai bahan mikro berukuran nano. Apakah definisi dari bahan ini? Yaitu semua zeolit yang tersedia secara komersial yang memiliki lubang pori di bawah 1 nanometer yang membatasi penggunaannya untuk pemrosesan molekul yang relatif kecil. Bahan mikro berukuran nano ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zeolit nano dan juga karbon mikro berukuran nano. Untuk zeolit nano itu sendiri adalah sebuah zeolit yang ditemukan dalam tipe ZSM2, FeU, LTA, dan SOD yang dapat disintesis dengan dua kelompok utama. Yang pertama dengan hidrogen konvensional dan yang kedua menggunakan sol yang mengandung optik bening partikel gel diskrit. Pada zeolit nano tipe FeU dapat disintesis dengan sistem prekursor bebas template yang dapat kita simak pada gambar di samping. Ketebalan kristal masing-masing adalah 13 sampai dengan 15 nm dan 4 nm yang dapat dilihat pada gambar 1B. Sistem yang digunakan di sini adalah suspensi prekursor yang diperoleh dalam jumlah besar
yang memiliki kelebihan kation Na+. Sistem ini memungkinkan tidak hanya untuk mengontrol, tapi juga untuk mengukur kristal zeolit jika tidak ada agen pengarah struktur organik, tetapi juga memungkinkan untuk memberi penjelasan baru tentang mekanisme kristalisasi zeolit. Selanjutnya, karbon mikro berukuran nano. Secara khusus, karbon berpori dengan baik didefinisikan dan nanopores seragam menawarkan untuk penyimpanan hidrogen dan sel bahan bakar. Zeolit dengan sistem terurut mikropori digunakan sebagai template pengorbanan untuk persiapan replika karbon. Replikasi karbon dari bahan jenis zeolit mikropor sangat besar karena pori-pori yang sangat sempit dari berbagai ukuran dan konektivitasnya. Di sisi lain, karbon mikropori adalah mesopori yang akan diaplikasikan pada penyimpanan metana dan hidrogen atau kapasitor listrik lapis ganda. Pada zeolit tipe IMT yang berbentuk heksagonal dari material tipe FeU digunakan sebagai template untuk menghasilkan karbon. Replika yang dihasilkan disediakan pertama dan diselesaikan dengan pola refraksi sinar X. Karbon berasal dari zeolit. Kualitas tinggi replika karbon diperoleh hanya dengan menggunakan pori besar zeolit dengan sistem pori multidimensi sebagai template. Kristal berukuran nano yang seragam diharapkan lebih sesuai untuk replikasi karbon. Pada slide selanjutnya kita bahas mengenai bahan mesopori nano. Bahan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bola mesopori berukuran nano dan 1D nanotube dan 2D mesopori nanosheets. Yang pertama, bola mesopori berukuran nano dapat dibuat dengan berbagai metode yang bisa kita kembangkan untuk sintesis partikel bola silika mesopori beraturan nanosize adalah didasarkan pada metode ST-Ober. Metode ST-Ober dikembangkan untuk mensintesis nanopartikel silika tak berpori. Pembuatan mesonanopartikel berpori dilakukan pada ukuran kisaran 25 hingga 225 nanometer. Dibuat dengan mengontrol konsentrasi amonia, silika konsentrasi, dan suhu sintesis. Pada studi yang berbeda, ada yang melibatkan dengan persiapan ultra nanopartikel kecil dengan ukuran 9 nanometer. Pendekatan quenching yang melibatkan pengenceran dengan penambahan dari TiOS dan pH kontrol pertama dilaporkan pada penelitian ini. Untuk prosesnya dapat disimak pada gambar yang terdapat pada slide. Selanjutnya adalah 1D nanotube dan 2D mesopori nanosheets. Sintesis ultratin nanosheet karbon mesopori dalam conspage sebuah membran anodic aluminium oxide atau AAO dengan ukuran pori 200 nanometer pertama direndam dalam larutan misel. Monomel adalah pertama dibentuk sebagai subunit pada permukaan AAO dan kemudian dirawat secara hidrotermal. Karbon mesopori yang diperoleh nanosheet memiliki panjang beberapa mikrometer. Caranya dengan mengendapkan nanosheet ultratin di permukaan substrat yang terdiri dari satu lapisan mesopori dengan ukuran 9 nanometer dan dapat langsung diubah menjadi grafena mesopori dengan karbonisasi suhu. Pembahasan selanjutnya
adalah tentang functionalization of nanosite inorganic porous materials atau fungsionalisasi material berpori anorganik yang berukuran nano. Sebelum melanjutkan ke penjelasan, ada baiknya kita tahu dulu apa itu fungsionalisasi. Yang dimaksud dengan fungsionalisasi adalah suatu hal yang bisa membuat hal lainnya berfungsi atau bekerja atau berjalan dengan baik. Nah, pada material berpori yang berukuran nano, material berpori yang ini bisa berjalan dengan baik atau bekerja dengan baik apabila ada dua hal yang bisa dikombinasikan dengan material berpori anorganik berukuran nano. Yang pertama adalah kelompok organik dan yang kedua adalah kelompok metal atau logam. Kelompok organik biasa digunakan untuk separasi selektif dan aplikasi katalik, sedangkan pada kelompok metal terdapat dua jenis metal yang dapat difungsionalisasi dengan material berpori. Untuk selanjutnya, mari kita bahas pada slide selanjutnya. Kita akan bahas yang pertama lebih lanjut adalah fungsionalisasi dengan kelompok organik. Terdapat dua cara. Cara pertama, pencangkokan kelompok organik dilakukan oleh reaksi kelompok silanol bebas pada permukaan pori dengan R aksen O 3 kali SiR atau klorosilana ClSiR3 atau silazana HNSiR3 3 kali, yang mana R aksen adalah Me, Et, NPR atau IPR dan R adalah kelompok organik. Keuntungan penggunaan cara ini adalah mudah untuk mengontrol mesostruktur nanopartikelnya. Cara yang kedua atau cara selanjutnya untuk menyiapkan fungsionalisasi secara organik adalah dengan cara kokondensasi, yang mana tetraoksilsilana TeOS atau TMOS trialkoksi-organosilana dengan tipe R aksen O 3 kali SiR dan agen pengarah struktur SDA dirakit sendiri secara bersama. Apabila tidak ada interaksi antara organosilana dan SDA, gugus organiknya secara homogen didistribusikan ke seluruh dinding pori. Selanjutnya adalah fungsionalisasi dengan mengkombinasikan logam agar nanopartikel porous material nanosite-nya berfungsi. Terdapat dua jenis logam yang dapat digunakan. Yang pertama adalah heteroatom yang mengandung zeolit dan yang kedua adalah nanopartikel logam. Kita bahas yang pertama adalah heteroatom yang mengandung zeolit. Substitusi isomorfik dari atom Ti ke dalam kerangka zeolit adalah sangat penting pada pembuatan zeolit. Silika Ti1 atau Ts1, titanosilika beta zeolit berpori besar atau Ti beta dan TiMWW sudah berhasil disiapkan. Penggabungan langsung timah dengan koordinasi tetrahedral ke dalam kerangka zeolit beta telah menghasilkan katalis yang sangat aktif. Materi SN beta baru-baru ini menarik banyak perhatian karena performanya sangat baik sebagai katalis heterogen dalam turunan biomasa transformasi seperti sintesis turunan asam laktat 99 dan isomerisasi gula. Dan selanjutnya adalah fungsionalisasi dengan nanopartikel logam. Material berpori adalah material yang baik untuk mendukung nanopartikel logam. Umumnya terdapat dua cara preparasi komposit tersebut.
Salah satunya adalah imobilisasi sumber logam dalam struktur berpori, lalu diikuti dengan penambahan reduksi atau agen oksidasi. Sumber metal akan direduksi secara in situ menjadi nanopartikel metal atau dioksidasi menjadi nanopartikel metal oksida. Preparasi material berpori yang berukuran nano yang mengandung nanopartikel logam masih menjadi tantangan atau PR tersendiri, mengingat kontrol simultan pada distribusi, dimensi, morfologi, komposisi, dan porosity sudah dicapai. Maaf, bukan sudah dicapai, tapi harus dicapai. Sebuah nanopartikel AU berupa AU NPS telah diambil untuk sebuah contoh untuk didemonstrasikan preparasinya pada material kompleks. Pada gambar dapat kita saksikan, yakni AU MSNS yang mengalami perbedaan reaksi pada beberapa perbedaan waktu. Yang A ketika 10 menit, yang A adalah 5 menit, yang B 10 menit, yang C 15 menit, dan yang D adalah 50 menit. Dan selanjutnya adalah pengaplikasian material berpori anorganik yang berukuran nano. Aplikasi yang pertama adalah katalis. Material berpori anorganik berukuran nano biasa digunakan untuk katalis. Dibanding penggunaan material berpori yang berukuran mikro, material berpori mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, nanokristal mempunyai permukaan yang lebih lebar, yang mana apabila suatu molekul yang besar tidak bisa masuk ke dalam sebuah zeolit yang harus diproses. Yang kedua adalah nanokristal lebih secara signifikan difusinya lebih pendek daripada yang micrometer size. Selanjutnya adalah aplikasi pada biomedik. Pengaplikasian material berpori berukuran nano biasa digunakan untuk pengobatan tumor. Dan yang selanjutnya adalah energy related application atau aplikasi dalam bidang energi. Nah, material berpori berukuran nano, karbon, yang mana mempunyai kestabilan kimia dan secara mekanik yang bagus, memiliki konduktivitas elektrik yang baik, memiliki permukaan yang luas, dan struktur pori yang bisa disesuaikan, merupakan material yang sangat menjanjikan pada bidang energi, seperti penyimpanan hidrogen, superkapasitor, baterai, dan bahan bakar sel. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Untuk yang pertama, sintesis suspensi zeolit koloid dengan menggunakan sejumlah besar pengarahan struktur organik, agen atau produksi banyak digunakan di masa lalu. Saat ini, hasil tinggi produksi tanpa templat, efisien sintesis tinggi. Sintesis adalah masalah utama dalam perjalanan menuju penggunaan industri. Bahan karbon mikro berukuran mikro yang disintesis sebagai replika negatif zeolit atau diturunkan langsung dari MOV dikembangkan baru-baru ini. Bahan mesopori tidak terbatas lagi untuk bahan berbasis silika. Komposisi lainnya seperti karbon, oksida logam, dan logam telah berhasil dibuat dan menarik perhatian yang semakin meningkat.
Untuk yang kedua, pengendalian yang cermat atas parameter sintetik seperti konsentrasi, suhu, pH, dan terkadang fungsionalisasi permukaan spesies yang bereaksi sangat diperlukan. Singkatnya, pencapaian dalam fungsionalisasi tidak kalah pentingnya dengan sintesis bahan berukuran nano untuk digunakan sebagai katalis, sistem pengiriman obat, superkapasitor, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, proses pemisahan untuk nanomaterial tidak praktis dan memakan waktu, dan hasil produk akhir rendah. Ini juga akan mempengaruhi daur ulang bahan berukuran nano. Struktur hierarki yang dibentuk oleh unit berpori berukuran nano dapat membuka jalan untuk memanfaatkan ukuran nanometer, mengurangi biaya dan menjaga efisiensi. Poin utamanya adalah mencapai pemisahan yang mudah dan sementara itu menjaga struktur pori tetap utuh. Untuk yang keempat, pengendalian sistem pori atau ukuran, konektivitas, dan aksesibilitas. Pentingnya untuk mencapai efisiensi tinggi. Para ilmuwan telah menunjukkan minat dalam sintesis bahan berpori berukuran nano. Karena sistem berpori teratur selalu memberikan sifat yang beragam dan dapat dikontrol. Sintesisnya masih menjadi tantangan terutama untuk material mesopori berukuran nano. Jika ukuran partikel berukuran hingga 20 nm, hanya ada beberapa pori dalam satu partikel. Untuk yang terakhir, struktur pori bahan berpori berukuran nano sulit ditentukan. Pada metode karakterisasi yang umum untuk menentukan struktur adalah analisis difraksi sinar X. Namun terdapat beberapa kesulitan karena kristal dari beberapa nano harus dipelajari. Informasi struktur kristalografi terbatas karena ukuran kristal yang rendah, tetapi dapat diperoleh dari investigasi TEM resolusi tinggi. Baru-baru ini, difraksi elektron rotasi telah dikembangkan. Hal ini dimungkinkan untuk mengumpulkan data difraksi elektron 3D secara otomatis dan membuat penentuan struktur lebih layak untuk ahli non-TEM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi presentasi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.